Shalom Aleichem Beshem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara peserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran 027 ya. Ini masih cerita tentang orang Israel di padang gurun. Keluaran pasal 17 sampai Keluaran pasal 18. Dua pasal ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 4. Umat Israel bersungut-sungut soal tidak ada air untuk minum. Nah, Israel itu kayak gitu. Makanya Tuhan mengatakan orang Israel ini tegar tengkuk, keras kepala ya. Ya, mereka selalu komplain, mendingan enakan di Mesir. Musa, kenapa sih kamu tuh membawa aku keluar dari Mesir? Sekarang di padang gurun. Ya, padahal di cerita sebelumnya baru didatangkan roti dari surga dan daging burung puyuh. Sekarang gara-gara air minum komplain lagi, bersungut-sungut lagi. Lalu di ayat 5-6 Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melakukan memunculkan air dari batu, bukit batu ya. Maka Musa memukul pakai tongkatnya ke gunung batu di Horeb. Maka keluarlah air, tempat itu dinamai Meriba ya. Jadi di Jawa Tengah juga ada mata air, pemandian mata air namanya pemandian Meriba ya. Di kampung sana ya, pemandian Meriba karena ada lereng gunung biasa mengeluarkan air ya. Rupanya kata-kata Meriba diambil dari sini ya. Mata air Meriba, pemandian Meriba ya. Ya, dulu saya juga nggak tahu Meriba apa nih. Namanya bagus ya di kampung. Di kampung kok ada nama Meriba, rupanya itu diusahakan bosnya itu orang Kristen. Ada mata air nggak pernah kering, dibikin kolam begitu, pada mandi di situ. Namanya Meriba. Ya dulu kita nggak tahu ya Meriba dari mana gitu ya. Ya, nggak taunya dari sini. Sejarahnya orang Israel bersungut-sungut soal air, Musa mukul pakai tongkat. Jeger gitu, keluar air. Ya tentu airnya air bisa diminum ya. Nah disebutnya Meriba. Ayat 8-11. Peperangan umat Israel melawan Amalek ya, orang Amalek. Nah ini terjadi begini nih. Asal Musa itu mengangkat tangan berdoa, orang Israelnya menang, kuat ya, menjadi kuat. Tapi kalau Musa menurunkan tangannya, tidak angkat tangan, orang Israelnya lemah, kepukul mundur. Terus orang-orang itu punya ide, udah aja diganjel pakai batu. Ya kan megangin kan capek ya, atau pegel. Diganjel pakai batu. Tangannya diganjel pakai batu biar tetap menengadah ke atas gitu ya. Terus ayat 14-16, kemenangan Israel atas Amalek, lalu Musa mendirikan mezbah dinamai Tuhanlah panji-panjiku. Ya, perang lawan orang Amalek. Ketika Musa mengangkat tangan, artinya Musa connect dengan Allah, dengan Tuhan, itu orang Israel kuat, ya toh, mukul mundur. Tapi giliran capek tangannya diturunkan, kalah orang Israel, maju mundur. Akhirnya ditopang pakai batu, ya, biar nggak pegel. Terus menang. Nah, Musa mendirikan mezbah panji-panji dinamai Tuhanlah panji-panjiku. Nah, kuisnya begini. Di luar sana, kalau kita bilang ada panji-panji, biasanya apa? Bendera ya. Panji-panji itu bendera ya. Kuisnya adalah apa panji-panji orang Israel? Apakah bendera atau yang lain? Ya, itu kuisnya. Kalau kita lihat, wah mereka membawa panji-panji kelompok itu atau panji-panji grup itu biasanya berbentuk bendera. Nah, kalau Israel yang disebut panji-panji itu apa? Itu kuisnya ya. Kita menginjak di Keluaran 18 ya. Ayat 1-10 ini karena soal Musa yang di padang gurun ini kedengeran ke mertua sama istrinya. Rupanya Musa pada waktu hiruk pikuk mengeluarkan orang Israel dari
kejaran Mesir, itu istrinya nggak dibawa, saudara ya. Ya dia boro-boro ngurusin istri ya, ngurusin orang Israel yang pada tegar tengkuk itu loh ya. Akhirnya si Musa ini ketemu dengan istrinya, anaknya, dan mertuanya. Nah sekarang mertuanya siapa? Yitro tentu saja ya. Istrinya siapa? Istrinya itu ya, istrinya Kuisnya ini. Kuis. Siapa anak Musa yang lupa disunat sehingga Musa ini mau dibunuh sama Tuhan? Istrinya siapa namanya? Zipora ya. Siapa nama anak Musa yang lupa disunat sehingga Tuhan itu mau membunuh Musa? Ya, itu kuisnya. Ayat 11 sampai 12. Pengakuan Yitro mertua Musa bahwa Tuhan adalah lebih besar dari segala Allah. Jadi ketika mertua ini ketemu sama Musa, Musa cerita, wah kemarin kami nyebrang, kemarin nyebrang laut Tebrolo. Wah hebat banget, pakai angin dibelah kami 2 juta. 2 juta manusia nyebrang dalam semalam. Itu terus orang Mesir semua tenggelam, mayatnya berkelimpangan di pinggir pantai. Cerita seperti itu. Terus Yitro komentar apa? Komennya, Allah orang Israel lebih besar dari segala Allah ya. Lah memang iya. Siapakah sih Allah orang Israel yang gilang gemilang ini? Siapa sih? Tuhan. Tuhan, huruf besar semua. Dari sejak awal pengajaran kita, Tuhan huruf besar semua itu tak lain dan tak bukan Yesus. Ya. Hebat ya Yesus ya, sudah sejak dulu. Cuman belum menyatakan diri sebagai Yesus. Masih Tuhan huruf besar semua. Supaya Anda tidak komplain, mana Pak yang ayat membuktikan bahwa Tuhan huruf besar semua itu Yesus. Baca Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 44 ayat 6. Ya. Baca itu. Terus apalagi ya? Ya nanti belum masuk di Keluaran. Nanti di Keluaran pasal 33 itu ada bukti bahwa dia itu, ya oke lah, Keluaran 3 ayat 15 yang mengatakan, aku adalah aku, namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Aku adalah aku, kan Alfa Omega. Jadi Tuhan huruf besar semua, minimal pakai sampai pelajaran ini sudah dibuktikan dari Keluaran 3 ayat 15. Baca juga Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 44 ayat 6, supaya tidak komplain. Wah sejak kapan Pak Tuhan kok Yesus katanya? Udah sejak dari awal. Semua yang Tuhan huruf besar semua itu Yesus ya. Terus kuis lagi. Apakah Yitro menyembah Allah yang sama, menyembah Tuhan, Allah yang sama yang disembah oleh Musa? Ya, Musa, istrinya namanya Deborah. Ini kan tanda tanya nih, Deborah ini orang mana ya? Karena ini kan siapa? Zipora kok Deborah. Saya ngomong apa tadi? Deborah apa Zipora? Zipora ya, bukan Deborah. Zipora ya, salah saya. Zipora ini siapa ya? Ini kan orang mertuanya Yitro ya, mertuanya Musa ya. Terus punya anak. Nah ini siapa nih? Tanda tanya kita, karena ini orang-orang Mesir kan ya. Ya saudara-saudara ya, itu pelajaran ke 027 ya. Soal siapa si Yitro. Yitro ini mertuanya Musa ini akhirnya ketemu dengan Musa di padang gurun ya. Terus bawa istri dan anaknya ya. Ya ada banyak cerita di sini. Saudara-saudara yang karena sumber di luar sana juga mengakui Musa itu sebagai tokoh di luar Alkitab loh. Dari sisi mana ya? Kalau Yusuf kan ketahuan tuh, Yusuf punya istri orang Mesir tuh, anak Imam On ya. Nah sekarang Musa nih, Musa punya istri Zipora. Ini orang mana nih sebenarnya Zipora ini? Ada unsur Ibrani apa enggak? Ya. Kok menjadi tokoh di luar sana? Sama dengan Yusuf loh. Musa ini juga ditokohkan di luar Alkitab loh. Lebih heboh di sana loh. Ya walaupun kita memahami Musa yang di luar sana, yang tidak, yang dengan di Alkitab itu beda orang, pasti beda orang.
Kalau didetilin beda orang, bahasanya juga beda. Ini orang Ibrani, di sana bukan orang Ibrani. Mungkin juga istrinya, dia punya istri lain yang bukan orang Ibrani, mungkin ya. Tetapi kita tidak boleh gagal memahami ini, bahwa kita mainstream tetap harus concern ya. Ini Musa sedang melaksanakan rencana Allah untuk orang Israel masuk ke Kanaan. Nah, ternyata terjadi banyak hal selama di padang gurun ya. Baik, itu pelajaran 027 sudah saya sampaikan. Shalom aleihim bismillah, haleluya, amin.